berkata, beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, la an aq'uda, sungguh untuk aku duduk ma'a qaumin, bersama sekelompok kaum, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir menyebut nama Allah, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku pilih, lebih aku senangi, lebih utama, min an u'tika arba'atan min waladi Ismaila, daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Bani Ismail. Wala an aq'uda, dan sungguh kalau seandainya aku duduk ma'a qaumin, bersama sekelompok kaum, yadhkurunallaha, yang menyebut nama Allah, min salatil asri, berzikir kepada Allah dari salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Bayangkan waktu ini, dan bayangkan Anda juga di waktu itu. Ahabbu ilayya min an utika arba'atan, lebih bagus daripada aku memerdekakan budak 4 budak. Rawahu Abu Dawud wa Abu Ya'la wa zada fil mawdi'aini min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Dia tukul rajul minhum 12,000. Jadi setiap orang itu adalah diyahnya. Kalau seandainya kita membunuh manusia, naudzubillah, ada orang membunuh orang, dia harus membayar diyah. Diyah itu membayar senilai adalah senilai 12.000 dirham. 12.000 dirham jumlah yang sangat besar. 12.000 dirham miliaran tentunya. Kalau ini maksudnya baginda Nabi menunjukkan begitu besarnya, begitu luar biasanya keutamaannya orang menghidupkan antara sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dalam riwayat sebelumnya mendapatkan pahala haji dan umrah. Barang siapa yang yusalli fi musallah, yusalli fi masjid, yusalli jama'atan, wa yajlisu fi musallahu hatta an tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka yusalli rak'atain, dan salat 2 rakaat mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini sehingga seperti Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya dan lainnya menyebutkan tentang keutamaan menghidupkan waktu antara salat asar dengan maghrib dan antara salat subuh hingga terbitnya matahari. Ini keutamaan yang luar biasa. Sampai dikatakan sangat lebih utama atau lebih aku senangi daripada memerdekakan budak. Merdekakan budak itu sendiri sebuah keutamaan. Apalagi budak keturunan dari Bani Ismail. Bani Ismail adalah, Nabi Ismail adalah Nabi mulia, keturunan adalah orang-orang mulia. Jika ada di antara mereka jatuh kepada perbudakan lalu menjadi budak, tentunya karena sebab-sebab perbudakan, peperangan dan lain sebagainya. Kalau menjadi budak, kemudian kita memerdekakan budak, maka memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail lebih utama tentunya. Lebih utama daripada budak-budak yang lainnya. Jadi menunggu terbitnya matahari dengan berzikir jauh lebih disenangi oleh Nabi daripada memerdekakan budak. Ini menunjukkan begitu pentingnya waktu itu. Hanya kemarin ada yang bertanya, saya punya kesibukan, bagaimana ini kerjaan saya ke pasar, habis sholat subuh langsung lari kencang ke pasar. Nah, Allah Maha Kasih, penting Anda niat betul, niat serius. Jadi sepanjang Anda di pasar, duduk di pasar, jangan ngomong kecuali diperlukan. Jangan cerewet, jangan ngobrol ngalor gitu. Nah, Anda diam, memperbanyak zikir, tanda tunjukkan kalau Anda rindu untuk bisa duduk di tempat sholat sampai terbitnya matahari. Nah, baru nanti akan terbukti suatu ketika jika kebetulan tidak ke pasar, pasti dia akan duduk. Nah, ini buktinya kalau dia serius. Katanya, saya pengen banget seperti mereka. Cuman kan niat saja sudah dapat pahala. Tak taunya pas besok nggak ke pasar juga nggak melakukan, berarti bohong niatnya. Jadi tunjukkan kalau Anda serius dengan Allah, jika Anda punya kesempatan untuk sholat subuh, kemudian Anda menanti terbitnya matahari dengan menyebut nama Allah, baik baca Al-Quran, bersolawat atau belajar ilmu, maka katailah, itu Tuhan tanda Anda benar. Maka setiap hari dalam kesibukan Anda pun Anda mendapatkan pahala. Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.